Baik, saya akan menghitung tingkat bunga dari brosur yang telah saya sediakan, yaitu sebuah brosur motor, di mana total pinjaman yaitu sebesar 20.060.000 dengan DP 2.100. Angsurannya sebesar 1.980.000 dan N-nya yaitu 12. Baik, langsung saja kita hitung dengan menggunakan Excel. Di sini saya sudah jawab ya. Saya sudah kerjakan di Excel, namun saya akan menjelaskan dari cara mendapatkan I. Di sini sudah diketahui total pinjamannya dan DP-nya. Dan cara untuk mengetahui sisa pembayaran yaitu total pinjaman dikurangkan nilai DP-nya, kita enter. Lalu karena nilai angsuran dan N-nya sudah diketahui, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai P yang lebih besar dan lebih kecil dari nilai P-nya, yaitu nilai P1 dan P2. Kita cari nilai yang terbesar dan terkecil, tetapi yang mendekati nilai si P-nya itu sendiri atau sisa pembayaran. Selanjutnya kita mencari tingkat bunga apa yang bisa menghasilkan P1 dan P2. Lebih besar dan lebih kecil, dan P-nya di sini dan P1-nya di sini saya menggunakan 0,045 dan P2-nya di sini saya menggunakan 0,05. Jadi rumus untuk mencari P1-nya yaitu angsuran dikalikan dengan 1 dikurang Fn, di mana Fn-nya yaitu rumus 1 ditambah min N dibagikan dengan I. Nah, di sini angsurannya kita kalikan dengan 1 dikurang 1 ditambah si I-nya. Kemudian kita pangkatkan dengan min 12. Karena min 12-nya itu jangka panjang pembayaran, maka kita pangkatkan 12. Kemudian kita bagi lagi dengan si I-nya. Kita enter. Begitupun dengan P2-nya, sama saja caranya ya. Tinggal kita ganti dengan P2-nya. Karena di P2-nya saya menggunakan 0,05. Kita enter. Nah, karena P1 dan P2 sudah kita ketahui, di mana P1 itu lebih besar dari nilai P-nya itu sendiri, dan P2-nya lebih kecil dari nilai P-nya itu sendiri. Nah, kita melangkah untuk mencari I1 itu dikurangkan dengan I2. Ini sudah tertera di atas rumusnya ya. Kita enter saja. Dan itu nilai P-nya kita kurangkan dengan P2. Maka hasilnya seperti ini. Dan P1 dikurang P2 hasilnya seperti ini. Dan P kurang P2 ini hasilnya dibagi dengan P1 dengan P2 dikurangkan dengan P2, maka hasilnya seperti ini. Dan P kurang P2 dibagikan dengan P1 dikurang P2 itu dikali dengan I1 dikurang I2, maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan I-nya, karena kita sudah mencari nilai, sebenarnya di sini sudah pindah ruas ya, dengan dikerjakan secara manual. Si I-nya ini pindah ruas menjadi tambah, maka dijumlahkan dan hasilnya 0,045 sekian-sekian.
Kemudian saya akan mencari atau membuat tabel amortisasi. Di sini sudah saya buat ya tabelnya, di mana jangka waktu pembayaran yaitu 12 kali. Nah, di pembayaran pertama yaitu total pinjamannya itu sendiri, di mana si angsuran kita jumlahkan pembayarannya. Di sini sama, tinggal kita blok saja ke bawah sampai jangka yang sudah ditentukan. Kemudian sisa pinjaman. Sisa pinjamannya itu yang lebih dulu kita cari, yakni pokok yang dikembalikan. Rumusnya si A dikalikan dengan rumus yang tadi, yaitu 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. Maka hasilnya seperti ini. Tinggal kita blok. Oh ya, di sini fungsi saya kunci biar nanti kita tidak usah menghitungnya sampai ke bawah, tinggal kita blok saja. Kemudian untuk mencari bunga yang dibayar, kita kurangkan dengan jumlah pembayaran dengan pokok yang dikembalikan. Kita enter, maka hasilnya seperti ini. Kemudian sisa pinjaman, sisa yang dikurangkan si P-nya dengan si P-nya dengan pokok yang dikembalikan. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita melangkah di tabel dana pelunasan. Untuk pembayaran bunga kita dapatkan dari dana pelunasan, ini kita kalikan dengan P-nya yang tadi. Di sini dana pembayaran bunganya tetap sama. Kemudian untuk depositonya, di sini juga sama. Nah, di bunga di dana pelunasan, di sini masih kosong karena di sini jumlah dana pelunasan sama ya. Yang perlu kita cari terlebih dahulu yaitu jumlah pelunasan. Di sini kita sudah cari untuk bunga dari dana pelunasan. Kita alihkan dana pelunasan dengan jumlah dana pelunasan. Di sini tinggal blok ke bawah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke jumlah dana pelunasan dengan CI-nya atau di depositonya kita tambahkan dengan nilai yang di atas ini. Ya, tinggal kita enter. Selanjutnya untuk jumlah dana pelunasan bersih tinggal dikurang dari jumlah dana pelunasan untuk tiap bulannya. Kita tarik ke bawah sampai hasilnya 0. Nah, seperti ini. Dari jumlah pinjaman dari awal hingga akhir. Saya kira itu saja. Sekian dari saya. Jika ada yang belum jelas, mohon dimaafkan.